Berikut akan kita sajikan soal latihan asesmen kompetensi guru bidang sains. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan memilih salah satu jawaban yang menurut Anda paling benar. 1. Memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan jarak, waktu, dan kecepatan dalam waktu yang bersamaan. Made dan Teguh mulai berlari bolak-balik berangkat dari P ke Q ke P ke Q lagi, dan seterusnya. Kecepatan lari Made dan Teguh berturut-turut adalah 4 meter, detik dan 1 meter, detik. Apabila P dan Q berjarak 80 meter, mereka berpapasan setelah berlari selama detik. A. 32 B. 34 C. 30 D. 28 E. 36. Jawabannya adalah A. 32. 2. Menerapkan konsep gaya dan gerak pada kehidupan sehari-hari. Sebuah bola ditendang dan bergerak dengan lintasan parabola. Pernyataan yang benar berikut ini adalah A. Sudut elevasi bola dipengaruhi energi kinetiknya. B. Energi kinetik bola tidak pernah nol. C. Kecepatan bola arah horizontal konstan. D. Energi potensial bola tidak pernah nol. E. Kecepatan bola arah vertikal konstan. Jawabannya adalah C. Kecepatan bola arah horizontal konstan. 3. Memberi contoh tentang landasan konsep nilai, moral, dan norma dalam pengembangan materi PPKN SD kemajemukan etnis, budaya dan agama yang menjadi latar kehidupan suku bangsa Indonesia dapat memperkokoh kesatuan dalam membangun kehidupan bersama. Namun potensi konflik dapat selalu terjadi dan dapat diatasi dengan mengembangkan konsensus. Hal ini mencerminkan bahwa Pancasila berfungsi sebagai A. Ideologi konstitusional. B. Ideologi federalistik. C. Ideologi persatuan. D. Ideologi terbuka. E. Ideologi kesatuan. Jawabannya adalah C. Ideologi persatuan. 4. Menganalisis ruang lingkup dan tujuan pembelajaran bahasa Indonesia di SD berdasarkan kurikulum dan Techno-Pedagogical Content Knowledge (TPACK) di SD. Dalam pembelajaran membaca dan menulis di kelas 1 SD, guru menggunakan metode membaca dan menulis permulaan MMP dengan menggunakan gambar-gambar dan tulisan di slide media visual interaktif sebagai berikut. Tujuan utama menggunakan metode MMP ini adalah A. Memberi contoh teknik membaca dan menulis peserta didik. B. Mengenalkan gambar-gambar dengan tulisannya kepada peserta didik. C. Memberi contoh pelafalan dan penulisan huruf. D. Mencari informasi dari bahan bacaan dan tulisan yang cocok untuk kelas 1 SD. E. Mengecek kelancaran membaca dan menulis peserta didik. Jawabannya adalah A. Memberi contoh teknik membaca dan menulis peserta didik. 5. Disajikan kasus peserta diminta menentukan model pembelajaran atau pengelolaan kelas atau penggunaan media dalam membelajarkan IPA. Seorang guru baru saja pindah di sekolah baru yang fasilitas laboratoriumnya sangat lengkap. Guru tersebut ingin membelajarkan materi IPA dan berharap semua peserta didik dapat mengamati langsung peristiwa terapung, melayang, dan tenggelam yang dialami benda. Metode pembelajaran yang paling mendukung tercapainya tujuan guru tersebut adalah A. Role play. B. Proyek. C. Discovery. D. Diskusi. E. Ekspositori. Jawabannya adalah C. Discovery. 6. Mengidentifikasi permasalahan sosial yang ada lingkungan masyarakatnya. Konsep ruang dan waktu menjadi semakin buram dalam era globalisasi, sehingga aktivitas manusia semakin tidak dapat dibatasi ruang dan waktu. Pengembangan pembelajaran IPS SD dalam konteks ruang dan waktu perlu A. Mengembangkan pemahaman siswa dalam ruang dan waktu yang dapat digunakan untuk aktivitas manusia. B.
Menanamkan kesadaran kepada siswa tentang modernisasi dan globalisasi merupakan dua sisi mata uang. C. Menanamkan kesadaran kepada siswa tentang demokratisasi dan globalisasi berkembang sangat pesat. D. Menanamkan nilai-nilai lokal untuk mengantisipasikan dampak nilai-nilai luar. E. Menanamkan kesadaran hakikat globalisasi dengan tantangan kehidupan yang harus dihadapi. Jawabannya adalah A. Mengembangkan pemahaman siswa dalam ruang dan waktu yang dapat digunakan untuk aktivitas manusia. 7. Membandingkan ragam budaya dan adat istiadat masyarakat suku bangsa di Indonesia yang pluralistik. Kebudayaan daerah perlu dilestarikan terus, khususnya yang menunjang kebudayaan nasional dalam rangka memperkaya kebudayaan nasional bangsa Indonesia. Untuk itu diperlukan sifat selektif dalam menghadapi berbagai macam bentuk kebudayaan daerah yang ada. Sifat selektif yang perlu dilakukan adalah A. Melestarikan kebudayaan daerah yang masih sangat sederhana, khususnya yang ada di masyarakat terasing dan terpencil. B. Melestarikan kebudayaan daerah yang mendukung terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa. C. Menyimpan setiap artefak kebudayaan daerah di Museum Nasional. D. Melestarikan kebudayaan daerah yang sudah hampir punah dan masyarakatnya yang sudah sedikit jumlahnya. E. Melestarikan kebudayaan daerah yang dapat menarik banyak wisatawan lokal maupun asing. Jawabannya adalah B. Melestarikan kebudayaan daerah yang mendukung terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa. 8. Menerapkan konsep kalor pada kehidupan sehari-hari. Berikut perbedaan ketika air mendidih dan menguap kecuali A. Membutuhkan kalor. B. Air dapat habis. C. Tidak terpengaruh tekanan udara. D. Suhu tidak berubah. E. Terjadi pelepasan butiran air. Jawabannya adalah C. Tidak terpengaruh tekanan udara. 9. Mengaplikasikan sikap peka, tanggap dan adaptif terhadap lingkungan sekitar untuk mengembangkan kehidupan yang sejahtera dan harmonis dalam kebinekaan. Keharmonisan hidup dalam kebinekaan bangsa Indonesia merupakan suatu kondisi yang perlu dijaga dan dipertahankan. Sebagai upaya untuk menjaga harmonisasi kehidupan dalam kebinekaan, maka pembelajaran IPS SD perlu mengembangkan A. Sikap bekerja sama sekaligus bersaing dalam kehidupan yang semakin global dalam arus informasi dan komunikasi. B. Semangat bertoleransi yang tinggi dan saling menghargai antar umat manusia di muka bumi. C. Kesadaran untuk bersikap arif dan tanggap terhadap perbedaan yang ada di lingkungan sekitarnya. D. Sikap memadukan antara bersaing dan bekerja sama dalam kehidupan masyarakat. E. Sikap tidak membeda-bedakan status sosial, etnis atau sara dalam komunitas masyarakat global. Jawabannya adalah C. Kesadaran untuk bersikap arif dan tanggap terhadap perbedaan yang ada di lingkungan sekitarnya. 10. Menentukan media pembelajaran IPS yang sesuai dengan karakteristik anak SD. Pemanfaatan laptop, LCD dan akses internet dalam pembelajaran IPS SD termasuk penerapan media pembelajaran yang berjenis A. Sophisticated. B. Modern. C. Audio. D. Audio visual. E. Visual. Jawabannya adalah A. Sophisticated. 11. Menentukan media pembelajaran IPS yang sesuai dengan karakteristik anak SD. Media pembelajaran adalah komponen yang penting untuk menunjang pembelajaran. Guru perlu terampil dalam memilih dan memanfaatkan berbagai media pembelajaran yang ada di sekolahnya. Dalam kondisi keterbatasan, guru perlu bersikap A. Melakukan pembelajaran tanpa media. B. Rela berkorban dengan membeli media pembelajaran yang diperlukan. C. Melakukan pembelajaran berdasar apa adanya. D. Melakukan pembelajaran sesuai situasi dan kondisi sekolah. E. Tiada rotan akar pun jadi. Jawabannya adalah
Tiada rotan akar pun jadi. 12. Menguraikan peran Indonesia dalam hubungan kerjasama internasional. Demokrasi merupakan konsep politik negara modern yang lebih banyak dipilih dan dipraktikkan di negara-negara baru pasca Perang Dunia II. Hal itu karena prinsip dan nilai demokrasi terletak pada a. Pengaturan terhadap hak asasi politik warga negara. b. Penghormatan terhadap keberadaan parlemen. c. Pengakuan dan penghargaan terhadap kebebasan dan kesamaan yang merupakan hak asasi politik setiap orang sebagai warga negara. d. Pembatasan terhadap penguasaan negara aset negara. e. Pengakuan terhadap kedaulatan rakyat yang mendapat pengesahan undang-undang. Jawabannya adalah c. Pengakuan dan penghargaan terhadap kebebasan dan kesamaan yang merupakan hak asasi politik setiap orang sebagai warga negara. 13. Mampu menyusun soal evaluasi IPSSD yang dapat mengukur kemampuan pengetahuan dan keterampilan seorang guru IPSSD dalam mengembangkan evaluasi hasil belajar, melaksanakan subsumatif, mengembangkan tes kinerja, melakukan observasi aktivitas siswa, memberi tugas kelompok dan individu. Evaluasi dalam pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru dikenal dengan a. Evaluasi akhir semester. b. Evaluasi proses dan hasil. c. Evaluasi dalam proses. d. Authentic assessment. e. Evaluasi hasil belajar. Jawabannya adalah d. Authentic assessment. 14. Membuat soal yang digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi materi IPA di salah satu sebuah sekolah dasar, dalam satu kelas terdiri dari 25 peserta didik yang kemampuan belajarnya beragam. 7 peserta didik tampak sangat menonjol bagus dalam memahami pelajaran, sementara ada 5 peserta didik yang kemampuannya sangat kurang dalam memahami pelajaran, sedang sisanya biasa saja. 7 peserta didik yang menonjol bagus kadang justru mengganggu temannya yang belum memahami pelajaran. Jika akan dilakukan penelitian untuk perbaikan pembelajaran, variabel terikat yang sesuai dengan kondisi kelas tersebut adalah a. Model pembelajaran. b. Pemahaman. c. Jumlah peserta didik. d. Kesulitan belajar. e. Kemampuan belajar. Jawabannya adalah b. Pemahaman. 15. Menentukan cara pemisahan materi, filtrasi, kristalisasi, sublimasi, atau kromatografi. Proses destilasi memanfaatkan sifat zat yang memiliki perbedaan. a. Titik kritis. b. Entropi. c. Titik lebur. d. Titik didih. e. Kapasitas kalor. Jawabannya adalah d. Titik didih. 16. Menganalisis keterkaitan konsep sains dengan teknologi, lingkungan dan masyarakat. Mengurangi sampah dengan cara membakarnya bukan merupakan solusi yang baik karena a. Pembakaran merupakan proses kimia. b. Tidak semua sampah dapat terbakar. c. Menghasilkan arang sisa pembakaran. d. Dapat mengakibatkan kebakaran massal. e. Menghasilkan polusi udara. Jawabannya adalah e. Menghasilkan polusi udara. 17. Membuat soal yang digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi materi IPA. Berikut soal yang mengukur kemampuan berpikir tingkat rendah kecuali a. Benarkah semua ayam berkembang biak dengan cara bertelur? b. Benarkah energi matahari akan habis? c. Benarkah semua binatang mamalia menyusui anaknya? d. Benarkah air memiliki rumus kimia H2O? e. Benarkah semua benda bila dipanaskan akan memuat? Jawabannya adalah b. Benarkah energi matahari akan habis? 18. Mengaplikasikan sikap peka, tanggap dan adaptif terhadap lingkungan sekitar untuk mengembangkan kehidupan yang sejahtera dan harmonis. Dalam kebinekaan, kehidupan yang sejahtera dan harmonis dalam kebinekaan merupakan dambaan bangsa Indonesia.
Untuk mewujudkan hal itu, pembelajaran IPS SD perlu mengembangkan a. Sikap bekerja sama sekaligus bersaing dalam kehidupan global. B. Nilai-nilai kebersamaan dalam hidup kebinekaan. C. Kesadaran menghormati perbedaan untuk menciptakan keharmonisan. D. Nilai-nilai kekeluargaan dan saling menghargai perbedaan. E. Nilai-nilai kehidupan yang mengarah pada keharmonisan kehidupan. Jawabannya adalah C. Kesadaran menghormati perbedaan untuk menciptakan keharmonisan. 19. Menerapkan model-model pembelajaran inovatif yang menunjang pembelajaran IPS di SD yang menyenangkan. Seorang guru SD kelas 5 dalam pembelajaran IPS memulai pembelajaran dengan menyampaikan beberapa penjelasan berdasar pokok-pokok materi pembelajaran. Lalu membentuk kelompok untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Setelah selesai tugasnya, siswa melaporkan hasil diskusi kelompoknya. Selesai presentasi, siswa diberi hadiah sebagai penghargaan atas keberhasilannya. Guru tersebut menerapkan a. Model pembelajaran kontekstual. B. Model pembelajaran direct. C. Model pembelajaran berbasis masalah. D. Model pembelajaran kooperatif. E. Model pembelajaran berbasis proyek. Jawabannya adalah D. Model pembelajaran kooperatif. 20. Mengevaluasi dampak positif dan negatif perkembangan iptek terhadap kehidupan masyarakat. Untuk mengantisipasi dampak negatif dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perlu diingatkan sejak dini kepada siswa pengaruh negatifnya. Untuk mengantisipasi dampak negatif tersebut dalam pembelajaran IPS di SD perlu a. Menekankan manfaat positifnya dengan tidak menghiraukan dampak negatifnya. B. Menekankan sisi negatifnya agar siswa dapat memanfaatkan sisi positifnya saja. C. Menjelaskan sisi positif tentang kemajuan iptek sehingga dapat memanfaatkannya. D. Menjelaskan dampak negatif kepada siswa agar sedini mungkin dapat menghindarinya. E. Mengarahkan siswa agar dapat memilih manfaat kemajuan teknologi sesuai kepentingannya. Jawabannya adalah D. Menjelaskan dampak negatif kepada siswa agar sedini mungkin dapat menghindarinya. 21. Cerita fantasi merupakan cerita khayal dan berakar dari cerita terdahulu, yang menerapkan pendekatan analitis dalam mengapresiasi cerita anak-anak secara reseptif. Terdiri atas beberapa jenis. Salah satu jenis cerita fantasi adalah a. Cerita tentang pengalaman anak berlibur beserta keluarga. B. Cerita tentang sejarah kehidupannya. C. Menceritakan kembali cerita fiksi yang dibacanya. D. Cerita binatang dengan kemampuan khusus. E. Cerita tentang kehidupan di masa mendatang. Jawabannya adalah D. Cerita binatang dengan kemampuan khusus. 22. Menggambarkan faktor yang membentuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai, moral dan norma sebagai cerminan pencapaian tujuan PPKN SD. Aktualisasi sikap warga negara yang cerdas dan bertanggung jawab akan terlihat bukan saja ketika seseorang menjadi aktor politik dalam memperjuangkan aspirasi rakyat, tetapi akan nampak pada kepeduliannya terhadap hal kecil yang sama pentingnya di tengah kehidupan masyarakat. Hal itu adalah a. Investasi dana kesehatan masyarakat sebagai peluang bisnis. B. Pengelolaan sampah dan kebersihan sebagai peluang ekonomi. C. Peningkatan ketertiban dan kesadaran hukum masyarakat. D. Peningkatan kesadaran lingkungan masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kesehatan bersama. E. Peningkatan pemerataan kesempatan pendidikan masyarakat sebagai hak konstitusional rakyat. Jawabannya adalah D. Peningkatan kesadaran lingkungan masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kesehatan bersama. 23.
Membela komitmen warga negara dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dengan penalaran nilai yang rasional dan benar. Salah satu misi pendidikan moral politik yang diemban oleh dan atau di dalam pelajaran PPKN di persekolahan. A. Mengkritisi pemerintah atas kebijakan publik yang merugikan rakyat. B. Menunjukkan rasa cinta dan bangga terhadap lambang negara Indonesia. C. Berjuang keras sebagai politisi agar dapat menjadi anggota DPR. D. Mendukung partai politik pemenang pemilu. E. Memuja-muji pemimpin sebagai penguasa. Jawabannya adalah B. Menunjukkan rasa cinta dan bangga terhadap lambang negara Indonesia. 24. Menganalisis konsep ruang dan waktu dalam dinamika kehidupan global. Saling ketergantungan antara manusia dan lingkungan menjadi isu yang harus diperhatikan untuk kepentingan hidup manusia di era global. Maka dalam pembelajaran IPS-SD perlu A. Menyesuaikan dengan kebutuhan manusia dengan lingkungan hidupnya. B. Mengembangkan kesadaran siswa untuk menjaga keseimbangan lingkungan. C. Mewujudkan saling membutuhkan antara manusia dan lingkungannya. D. Memanfaatkan sumber daya lingkungan sesuai dengan kebutuhan. E. Meningkatkan semangat untuk saling membutuhkan satu sama lainnya. Jawabannya adalah B. Mengembangkan kesadaran siswa untuk menjaga keseimbangan lingkungan. 25. Menentukan cara pemisahan materi, filtrasi, kristalisasi, sublimasi, atau kromatografi. Berikut merupakan kelebihan perkembangbiakan tumbuhan melalui kultur jaringan, kecuali A. Waktunya lebih singkat. B. Anak yang dihasilkan seragam. C. Dapat untuk produksi massal. D. Sifat anak sama dengan induknya. E. Akar dari anak hasil kultur jaringan sangat kuat. Jawabannya adalah E. Akar dari anak hasil kultur jaringan sangat kuat. Semoga ilmu yang kita pelajari bermanfaat dan barokah. Amin.